Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kegiatan Pondok Ramadan MI Sailulung Pagotan tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Bersama saya Thayyib Mawanayun. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang ketentuan zakat. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama dan dikeluarkan kepada 8 penerima atau 8 asnaf penerima zakat. Dasar atau dalil tentang hukum zakat diantaranya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan hadis Nabi yang berbunyi, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, yang artinya bahwa Islam dibangun atas 5 hal: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi zakat termasuk salah satu rukun Islam dan wajib untuk dilaksanakan. Dalam Islam, zakat dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama adalah zakat mal atau zakat harta, yang terdiri atas zakat emas dan perak, zakat harta perniagaan, hasil tanaman dan buah-buahan, zakat hewan ternak, dan zakat rikas serta barang tambang. Dan yang kedua adalah zakat fitrah. Nah, dalam kesempatan ini nanti kami hanya akan bahas mengenai tentang ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang musyaki atau orang yang wajib melaksanakan zakat yang telah mempunyai kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan ibadah puasa Ramadan. Bila ibadah puasa berfungsi untuk mensucikan diri dan jiwa seorang muslim, maka zakat fitrah berfungsi mensucikan harta mereka dari segala kotoran yang selama ini terkumpul ketika bermuamalah dengan sesama manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa puasa bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan diterima dengan sempurna oleh Allah kecuali bahwa orang tersebut telah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa, zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim. Maka membayar zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Berapa kadar atau besarnya zakat fitrah yang wajib dibayarkan? Besarnya zakat fitrah dalam Islam ditentukan dengan ukuran 1 sok, yaitu sekitar 2176 gram atau 2,2 kg beras atau makanan pokok pada daerah tersebut. Nah, untuk ketentuan saat ini berdasarkan ketentuan dari Kementerian Agama Kabupaten Madiun bahwa untuk 1 sok itu diperkirakan sekitar 3 kg. Maka untuk pembayaran zakat itu diharapkan memenuhi ketentuan tersebut, yaitu sekitar 3 kg. Kapan zakat fitrah dibayarkan? Berikut akan kami sampaikan waktu-waktu yang diharapkan bisa dibayarkan untuk bayar zakat fitrah ini. Beberapa ketentuan waktu pembayaran zakat diantaranya adalah
Yang pertama adalah waktu boleh atau mubah, yaitu mulai awal bulan Ramadan sampai hari terakhir Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan atau malam Idul Adha. Yang ketiga, waktu afdol atau utama, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, makruh, yaitu apabila zakat fitrah dibayarkan sesudah sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam pada hari atau tanggal 1 Syawal. Yang kelima adalah haram, apabila dibayarkan setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri, dan apabila dibayarkan pada waktu itu, maka zakat fitrah tidak lagi disebut sebagai zakat fitrah, tetapi sebagai infak biasa. 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Dalam arti bahwa orang tersebut tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, orang yang tidak cukup menghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Dalam arti orang tersebut bekerja tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan hariannya. Yang ketiga, zakat diberikan kepada pengurus zakat atau amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, budak atau hamba sahaya, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Itu bisa dibiayai dengan zakat fitrah. Yang keenam, orang yang berhutang atau ghorim, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun ia mampu untuk membayarnya. Yang ketujuh, sebagai penerima zakat adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti untuk mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, yang bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Dalam hal ini bisa juga misalnya orang atau anak yang sedang mondok di pesantren dan kekurangan bekal. Dalam pembayaran zakat fitrah boleh dikeluarkan langsung kepada mustahik atau penerima zakat, atau bisa dibayarkan melalui amil zakat. Jadi apabila Anda ingin mengeluarkan zakat langsung kepada tetangga atau orang yang sesuai dengan 8 penerima zakat tadi, bisa langsung dibayarkan. Dan perlu diketahui ada 2 golongan yang tidak boleh menerima zakat, yaitu yang pertama anak cucu keluarga Rasulullah SAW, yang kedua sanak famili orang yang berzakat, yaitu bapak, kakek, istri, anak, cucu, dan lain-lain. Cara penyerahan dan niat zakat fitrah. Yang pertama, sebelum berniat zakat fitrah, menata hati dulu dan membaca pertama basmalah 1 kali, bersolawat 3 kali, berzikir 3 kali, dan kemudian barulah berniat dalam hati dan dibantu dengan ucapan lisan. Adapun lafaz niat zakat adalah sebagai berikut. Di sini yang saya sampaikan adalah apabila membayar zakat untuk dirinya sendiri,
nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Demikian sedikit uraian dari kami. Semoga Allah meridhoi seluruh amalan kita di bulan Ramadan ini, baik puasa, tarawih, tadarus, sedekah, zakat kita, dan semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali pada Ramadan tahun depan. Dari saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.